Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Ardi Putra, NIM saya F1DU22066 dari kelompok 4. Nah, kali ini di sini saya ingin menjelaskan tentang jurnal modul 2 tentang statement control dan statement looping yang pada pertemuan sebelumnya. Baik, langsung saja ke soalnya. Yang pertama di sini kita diminta buatlah program untuk menghitung atau menentukan umur berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun lahir sebagai acuan. Dan tanggal, bulan, dan tahun ini diinput secara dinamis. Nah, di sini langsung saja ke codingannya. Oke, oke. Sebelum saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang codingan pada nomor satu ini, di sini saya ingin menjelaskan apa sih dari fungsi dari include string, include string, dan using namespace ini sendiri. Baik, jadi fungsi dari include string ini sendiri uh, adalah sebagai library input-input yang standar C++ yang menyediakan fungsi-fungsi untuk membaca masukan dari keyboard atau inputan dan menampilkan keluaran cin dan cout yang digunakan untuk membaca masukan. Nah, di sini kan ada namanya yang kedua nih, di sini ada namanya include string. Nah, fungsi dari include string ini sendiri yaitu sebagai menyimpan sekuensi karakter atau library yang menyediakan banyak fungsi yang berguna untuk manipulasi string seperti itu length, fin, subs, dan lain-lain. Tipe data string ini ialah fleksibel daripada tipe-tipe data chart pada C++. Nah, yang ketiga itu integer main nih atau fungsi mainnya. Nah, apa sih fungsi dari fungsi main ini? Yaitu fungsi main ini sendiri yaitu mengembalikan sebuah nilai bertipe integer sebagai status akhir program. Nilai ini akan dikembalikan ke sistem operasi sebagai kode keluaran atau eksis kode yang memberitahu apakah program berjalan dengan sukses atau tidak gitu. Oke, langsung saja ke bagian penjelasannya. Nah, di sini kita bisa menampilkan cout yang di soalnya itu membutuhkan nama, alamat, dan di sini fungsi dari cout sendiri yaitu menampilkan. Nah, getLine cin dan namanya ini getLine ini untuk sebagai jaraknya dan cinnya untuk menampilkan nama dari masukan coutnya yaitu fungsi dari cin ini sendiri yaitu menyimpan datanya. Sama juga masukkan alamat, cin, alamat, ya sama juga penjelasan dari yang bagian atasnya. Langsung ke bagian identitas. Dan apa sih bedanya dari cout yang ini sama yang ini? Jadi kalau yang di bagian kedua ini langsung menampilkan nama, menyimpan nama, tidak menyimpan nama langsung menampilkan gitu. Nah, di soalnya juga membutuhkan tanggal lahir. Tanggal lahir Anda, bulan lahir Anda, masukkan tanggal lahir Anda gitu. Oke, langsung saja ke bagian codingannya. Oke, di sini kan yang dicari tanggal lahir, cinnya sama kayak tadi penjelasan untuk menyimpannya, tanggal lahirnya, masukkan bulan lahirnya, tahun lahirnya. Oh ya, sebelum itu di sini kita memasukkan sebuah integer yang namanya tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tanggal saat ini, bulannya, tahun saat ini, dan lain sebagainya. Oke. Ini itu supaya kalau kita nggak masukin ini, jadinya kita nggak masukkan C-nya, kita nggak bisa menyimpan di bagian ininya, bagian deklarasinya. Oke. Oke, selanjutnya sama juga tanggal lahir saat ini, masukkan tanggal lahir, bla bla bla. C-nya untuk menyimpannya, masukkan tahun saat ini. Nah, masuk ke bagian menghitung usia dalam tahun, bulan, dan harinya. Nah, jika bulan lahirnya lebih kecil dari bulan saat ini, dan bulan lahirnya sama dengan bulan saat ini, tanggal lahir dan tanggal saat ini,
tahun saat ini, tahun lahir, bulan. Nah, jadi kan ini kan 12 bulan nih. Satu tahun tuh 12 bulan. Nah, dikurangi bulan lahir dan ditambah bulan saat ini dikurangi satu gitu. Nah, kenapa sih di bagian ini dikurangi satu? Karena kan dikurangi satu di tanggal lahirnya gitu. Nah, oke. Selanjutnya di bagian jika tanggal lahir lebih dari sama dengan tanggal saat ini, itu akan menghasilkan tanggal saat ini dikurangi lahir titik koma atau semikolon. Nah, fungsi dari titik koma ini sendiri yaitu untuk mengakhiri suatu program agar cuman ini aja loh sampai kita jelasin gitu. Nah, buka kurung tutup kurung ini yang ini sendiri fungsinya yaitu untuk mencakup dari lingkup yang ini gitu. Membungkus L satu maka harinya 30, 1 bulan 30 hari, dikurangi tanggal lahir, kurangi tanggal saat ini. Jika bulannya sama dengan 0, itu umur tahunnya plus kan bulannya 12 dikurangi 1 kan jadinya 11 gitu. Jadinya maka bulan dikurangi min. Nah, maka ulang tahun sudah berlaku di tahun ini. Jadi untuk tahun saat ini, tahun lahir, bulan saat ini, terus jika tanggal lahirnya segini, tanggal saat ini, harinya segini, terus tanggal dikurangi tanggal lahir segini, maka akan menghasilkan 30 hari, 1 bulan itu 30 hari, tanggal lahirnya dikurangi tanggal saat ini. Jika bulannya sama dengan 0, maka tahunnya akan plus gitu. Nah, untuk jadi di bagian soal tersebut atau soal ini itu suatu meminta agar dimulai dari tahun, bulannya, terus harinya gitu. Jadi kita tuh tinggal menampilkan Checkout ini fungsinya untuk menampilkan jadinya /n atau _n bisa juga sih ini. Umur saat ini, tahun, kita nentuin tahun, bulan, cinnya bulan, terus hari untuk mengakhiri itu 0. Jadi agar membenarkan atau mempasih dari kode ini adalah kita buktikan dengan form file and run program ini. Oke. Misalkan kita tunggu beberapa saat agar ini berhasil. Kita perkecil. Oke, sudah muncul. Oke, tidak ada error di codingan ini. Kita masukkan nama bebas dah. Mau input siapa? Misal bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Alamat puasa. Nah, di sini akan langsung menampilkan bulan Ramadan alamat karena di bagian kenapa nggak kita ngetik di bagian ini karena di bagian ini sudah langsung menampilkan yang ini tadi. Yang di bagian langsung checkout nampilkan langsung inline langsung ditutup gitu. Nah, misalkan tanggal kemarin misal tanggal berapa ya kemarin? 27. Tanggal 27 gitu. Bulan lahir bulan Januari bulan 4. Bulan 4 tahun lahir 2003 gitu. Misal tanggal saat ini tanggal 2 tanggal berapa saat ini? Tanggal 24. Tanggal saat ini tanggal 24 bulan 4 tahun 2023. Jadi umur bulan Ramadan, alamat puasa umur saat ini adalah 19 tahun, 10 bulan, 27 hari. Jadi buat codingan ini benar sesuai dengan soal yang diminta, yaitu meminta 19 tahun, 9 bulan, 7 hari. Oke. Hasilnya ini. Oke.
Oke, next lanjut ke bagian codingan nomor 2. Jadi di sini kita diminta untuk buat program sederhana dengan tampilan sebagai berikut. Langsung saja ke bagian codingannya. Oke. Oke, di sini untuk menampilkan suatu bilangan agar bisa digerak-gerakin, yaitu kita buat suatu internal select. Oh ya, sebelumnya saya sudah jelasin beberapa di bagian sebelumnya tentang hero extreme ini apa, code ini apa, username space ini apa, integer main ini apa. Jadi kita sebelum kita masuk ke bagian itu, jadinya saya menjelaskan sedikit tentang fungsi dari select ini sendiri. Jadi fungsi dari select ini sendiri untuk menggerakkan suatu menu dari program tersebut. Jadi tombolnya, responnya gini, integer untuk menentukan pada pola A atau bagian selanjutnya. Oke, sebelum saya lanjut ke bagian selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang menu ini. Jadi di bagian menu adalah pola pertama, sebagai wheel-nya benar, switch sebagai bentuk menentukannya, layout untuk menampilkan slash n. Jadi pola pertama, pola kedua, pola ketiga, break, twist tombolnya. Jadi, nah di bagian nomor case-nya ini tergantung dari komputer teman-teman gitu. Gimana dari kodenya setiap tahunnya berbeda-beda gitu. Oke. Oke, lanjut ke bagian pola pertama dari codingan ini. Jadi, di bagian pola pertama codingan ini kita harus menentukan interjan dulu, apa yang mau kita susun gitu. Kita menentuin apa di bagian programnya. Jadi di bagian internya ada batas bawahnya, ada banyak nilainya, pembaginya, faktornya, barisnya, banyak loopingnya, bilangan awal dan lanjut dan seterusnya. Nah, char satu sebagai karakter pada bagian ini kita harus menentukan hurufnya, kan kita akan buat suatu huruf gitu. Nah, hurufnya integer I, J, K, L, integer A, B, dan seterusnya gitu. Nah, di bagian ini kan kita fungsinya Jod ini menampilkan pola pertama, ini juga sama. Jin ada ini kan bedanya, ini kan langsung menampilkan, kalau ini harus ada menyimpan di bagian jinnya gitu. Nah, sama underline. Nah, lanjut ke bagian buat rumus ininya, buat tentuinnya. Jadi kan yang ditentuin itu ada dua, yaitu batas bawah dan banyak nilai dari suatu ininya. Banyak nilainya, batas bawah dan banyak nilainya agar membentuk suatu kayak gitu dah. Oke, jadi di bagian J sama dengan 1 ini, J sama dengan 1A membatas bawah, B sama dengan 0 gitu. Dan jika I sama dengan 1 I sama dengan 1 akan menampilkan A, dan A ini akan menjumlahkan ke bagian B, akan menampilkan ke bagian indeksasi B-nya. Gitu. Oke, lanjut ke bagian ini ya. If I modulus 2 atau sama dengan 0, A akan A tambah 22, dan setelah itu dan ini fungsi dari semikolon itu mengakhirinya ketika menampilkan A, A akan kembali ke bagian B, lalu kembali ke pola seterusnya, dan akan looping gitu ke pola selanjutnya. Dan di sini juga kita diminta untuk menampilkan jumlah dari hasilnya gitu. Nah, yang saya ingin jelaskan di bagian pola B-nya, bilangan awal. Nah, jangan ini untuk menginisiasi atau menginput satu codingan ini. Jadi banyaknya looping, pembaginya 1, totalnya sama dengan 0. Ini buat nampil pola keduanya. Oke, selesai gitu. Nah, kembali ke pola bagian keduanya. While atau memenuhi banyak looping, kurang dari banyak nilai, faktor sama dengan 1. While pembagi
kurang dari bilangan awal. Bilangan awal modulus membagi if A sama dengan 0 atau faktor plus. Jadi banyak nol yang ini itu melewati variabel total dengan nilai 0 sebagai counter jumlah semua bilangan prima yang ditemukan. Yang ini banyak yang ini. Nah, yang selanjutnya ini kan buat menampilkan pola keduanya. Selanjutnya, pembagi sama dengan 1 bakal mengulang-ulang terus di bagian loopingnya karena kan while ini fungsinya buat mengulang ke bagian-bagian seterusnya gitu. Oke, menampilkan jumlah underline, jumlah total underline gitu. Nah, di pola ketiga ini sebenarnya sih tingkat lanjut dari pola sebelumnya yang ini. Jadi tinggal sama sih sebenarnya yang ini sama yang ini. Cuman ini lebih simpel aja sih pola lanjut tinggal total A-nya dicoret tinggal ngambil itu jumlahnya gitu. Untuk mempastiin atau kebenaran dari kode ini, mari kita coba gitu. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sebentar. Tunggu kodingannya jalan. Tunggu beberapa saat. Oke. Coba kita mengulangi apakah ulang compiler ini. Ulang compile. Oke, kita tunggu berapa saat. Compilernya. Oke, sudah muncul. Jadi di sini fungsi dari select tadi yang ini untuk menggerakkan dari pola pertama, kedua, ketiga untuk memastikan kita coba pola pertama. Masukkan batas bawah, misal kita batas bawahnya 6. Terus banyak nilainya 10. Nah, akan masukkan pola pertama 6, 7, 2, 9, 3, 1, 5, 3, 5, 6, 7, 8, 5, dan seterusnya. Dan pola bilangan prima tersebut. Berarti dalam pola pertama ini benar dengan kepastian soal tersebut. Atau mau sesuai dengan soal tersebut, kita bisa mencoba lagi. Iya. Kita bisa mengulang. Dari soal ini kita bisa mengetahui pola yang diminta adalah 4 dan batas bawah 4 dan 10. 4 dan 10. Kita diminta pola pertama 4, 10. Oke. Bakal masukkan 4, 5, 2, 7, 2, 9, 5, 1, 5, 4. Apakah benar dengan di soal? 4, 5, 2, 7, 2, 9, 5, 1, 5, 4, 7, 6. Benar sekali. Berarti dalam argumen ini benar. Oke, lanjut ke bagian pola kedua, membentuk suatu persegi dengan huruf A, B, C, D sampai Z. Oke. Balik ke codingannya. Bagian pola kedua. Nah, bilangan kita bisa mengetahui ini kan tadi saya udah jelas ini untuk menampilkan terus masuk ke jumlah ini buat nyimpannya coba nilai selesai bagi 2 for di bagian pola terdiri dari 2 bagian for ini buat mengulang dari mengulang atau nge-looping dari penyataan ini integer i sama dengan 1, i sama dengan baris i titik for integer j sama dengan 1, j barisnya dikurangi 1, j plus plus gitu. C jawab buat nampilin doang sih. Nah, bagian atas segitiga tuh dihasilkan oleh looping pertama yang dimulai pada baris 1
baris 1 yang ini, baris 1 hingga baris ke N atau baris selanjutnya gitu. Nah, looping pertama digunakan untuk mencetak spasi baris sebelum mencetak huruf alfabetnya. Nah, looping kedua yang ini looping keduanya atau pengulangan keduanya digunakan untuk mencetak huruf alfabet mulai dari huruf A, ini huruf ada cetakan huruf sampai huruf Z pada baris kedua di huruf B dan cetak huruf dan hingga seterusnya ke baris N gitu. Jadi pada baris kedua ini ya, baris keduanya akan dicetak huruf B dan pada baris ketiga akan dicetak huruf C dan seterusnya hingga baris ke terakhir atau baris ke Z. Setelah mencetak pola bagian atas, maka dilanjut dengan mencetak bagian bawah segitiga. Bagian bawah segitiga dihasilkan ke N-1. N-1-nya di sebelah. Iya, ini. Baris kurangi min-1-nya atau N-1 mencetak bagian atas, maka dilanjut dengan mencetak bagian bawah segitiga. Nah, looping pertama digunakan untuk membaik spasi pada baris sebelumnya untuk mencetak huruf alfabetnya. Looping kedua digunakan untuk mencetak satu tingkat dari huruf pada baris pertama. Jadi pada baris pertama, nih, jadi baris pertama yang ini itu dicetak huruf C dan seterusnya hingga baris ke N-1. Perlu diperhatikan bahwa variabel digunakan untuk menyimpan huruf alfabet akan dicetak pada setiap baris dan inisiasi dengan huruf A pada awal program. Variabel digunakan untuk menyimpan baris yang diinginkan. Gitu. Oke, selanjutnya nih untuk menyampaikan cout-nya kembalikan ini butuh itu kembali ke pola pertama. Oke, sebelum kita akan mencoba kode ini apakah pasif atau bagaimana. Oke, pola kedua. Masukkan jumlah barisnya. Jumlah baris misal 10 atau enggak 20. Misal kita masukkan baris 10 baris. 10 baris akan masukkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Kita coba lagi ke pola kedua ke angka jumlah baris 20. Oke, akan masukkan A, B, C, D, F. Maka dari soal ini sama dengan ini kodengan ini. Jadi pernyataannya pasif. Oke. Lanjut ke soal pola ketiga. Nah, jadi di sini kita diminta untuk membuat diagonal dengan pola sebagai berikut 187, 654, 301 dan sama seperti soal ini. Oke, kembali ke codingan. Pola ketiga. Oke. Di sini cout untuk menyimpan dan mengakhiri pola ketiga. Ini untuk memasukkan angka maksimum yang kita mau, masukkan angka maksimumnya. Nah, codingan ini merupakan implementasi dari pola ketiga yang diminta untuk dari pengguna berupa angka maksimum. Kemudian dilakukan perulangan untuk pola sesuai dengan angka maksimum yang dimasukkan. Jadi codingan ini mengimplementasikan bahwa setiap step akan menggunakan step looping untuk menentukan angka yang akan ditampilkan pada setiap baris. Angka yang ditentukan menggunakan variabel i dan masing-masing merepresentasikan baris dan kolomnya. Nah, for ini sendiri berfungsi untuk mengelooping maksimalnya, i buat titik koma untuk mengakhirinya, i-nya untuk mengakhiri dan akan menghasilkan angka 1. Dan for untuk ngelooping J sama dengan 1, koma, dan J untuk menghasilkan maksimalnya. Jika A kurang dari 0 dan A kali sama dengan min 1, titik koma, A plus sama dengan 2, if jika A sama dengan 2, A sama dengan 0, L if dan maksimal plus 1. Nah, untuk memastikan bahwa nilai A selalu bernilai positif, pada kasus tertentu seperti nilai A sama dengan 2, ini sama dengan 2, nilai akan berubah menjadi 0. Sini akan dikali dengan min 1 untuk menghindari ini untuk menghindari
akan menghindari untuk memastikan agar nilainya positif gitu. Pada kasus tertentu seperti nilai A dengan nilai 2, ini 2 menjadi 0. Begitu pula jika nilai 1 ditambah dengan J sama dengan maksimum tambah 1, maka nilai A sama diubah menjadi 1. Setelah itu ditentukan maka dicetak layar akan nilai. Untuk memastikan suatu kodian ini agar nilai benar, maka kita coba dengan compile and run. Oke, kita tunggu. Pola ketiga. Pola ketiga ini diminta masukkan 9 dan masukkan 10. Misal masukkan 9 dan masukkan 10. Ternyata sama. Di bagian tengah akan mengisi 1. Ini juga sama. Bagian 9, 1, 8, 7, 6, 9, 5, 1. Ternyata benar. Untuk kodian ini ternyata benar. Mungkin itu saja penjelasan codingan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.